I'm not a hero, but it's tough to see them through all the blood. When that happens, God help one. And the fact that they cartel, the Cali cartel, focused on Escobar, Cali's operation, where Pablo sought the love and produce the gentleman of Cali. Halo guys, selamat datang kembali di channel Bro View Series. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Narcos, dan sekarang kita masuk ke season 3 episode yang pertama dan kedua. Untuk itu, sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopay dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal film, diperlihatkan Javier Pena kembali ke kampung halamannya di Laredo, Texas, Amerika. Dia berkumpul dengan keluarga dan kerabatnya dalam sebuah acara pernikahan. Beberapa orang nampak memberikan selamat atas kinerja Pena di Kolombia. Yang menarik, agen DEA ini bertemu kembali dengan kekasih lamanya yaitu Loren. Pena menolak saat Loren menawarinya Udbray. Dia sedang mencoba untuk berhenti dengan terapi Nicorette. Setelah 10 tahun tidak bertemu, Pena meminta maaf atas kesalahannya di masa lalu. Mereka gagal menikah dan kini Loren telah menjalani hidup baru, memiliki suami dan anak-anak, tidak seperti Pena yang sampai saat ini masih jomblo. Dalam perjalanan pulang, Pena tidak mau menceritakan kisahnya di Kolombia. Karena menurutnya itu kisah yang buruk, tapi sebagai agen DEA, Pena harus kembali menjalankan sebuah misi yang bisa jadi jauh lebih buruk dari kota Medellin, yaitu Cali. I'm not a hero, but it's tough to see them through all the blood. Setelah Pablo jatuh, kartel Cali menjadi yang paling diburu, bukan tanpa alasan. Meskipun mereka telah membantu menjatuhkan Pablo, tapi itu tidak berarti apa-apa. Saat dunia fokus kepada Escobar, operasi Cali dalam peredaran narkoboy tumbuh besar. Strategi yang dilakukan Cali pun berbeda dengan cara Escobar. Jika Pablo mencari cinta dan proteksi dari grup Medellin, Cali berteman dengan kaum Leit Kolombia. Lalu, jika Escobar mencari ketenaran, mereka memilih untuk bersembunyi, fokus dengan membuat jaringan penyelundupan dan distribusi narkoboy yang rumit di Meksiko, Eropa, bahkan Timur Tengah, tanpa meninggalkan banyak jejak. Hingga pegawainya sendiri tidak tahu mereka salurkan produk made in Cali. Dan inilah tim manajemen kartel Cali. Seperti kita tahu sebelumnya, Paco Herrera menjadi kepala distribusi dan keamanan. Muncul orang baru yaitu CP Santa Cruz Londono, pimpinan operasi peredaran di Amerika, sekaligus bertanggung jawab atas aset utama Cali yaitu New York. Selanjutnya, orang nomor 2 dalam organisasi kartel Cali ini adalah Miguel Rodriguez, kepala operasi sekaligus mengawasi pemasukan dan uang suap yang mereka berikan. Dan terakhir yaitu CEO dari kartel dan otak dari semua organisasi ini yaitu Gilberto Rodriguez. Kerajaan bisnis yang mereka bangun saat ini persis saat Pablo berada di puncak kejayaannya. Pertanyaannya, apakah nasib mereka akan sama persis dengan Pablo Escobar? Lanjut, scene berpindah kepada seorang kepala keamanan bernama George. Dijemput anak buahnya, mereka akan bertemu Cordova untuk membahas sebuah strategi keamanan. Cordova meminta seluruh anak buahnya untuk siaga pada operasi mereka malam ini yang berkaitan dengan gembong Rodriguez. Terungkap juga jika George akan memimpin operasi untuk terakhir kalinya dan ingin menjadi seorang pebisnis sesuai janjinya kepada Paula, istrinya. Pena kembali bertugas di Kedubes Amerika di Kolombia. Setelah mendapatkan promosi, dia dibantu seorang deputi atase negara sekaligus menjadi sopir pribadinya. Saat memasuki lift, tampak seorang wanita cantik bernama Katie. Sebagai pria hidung belang, Pena sepertinya belum ngeh, tapi kita lihat cerita selanjutnya. Pena mengumpulkan seluruh dokumen yang berhubungan dengan Cali yang terungkap dari operasi gabungan DEA dan cukai bernama Cornerstone. Beberapa anggota Cali di Amerika berhasil ditangkap dan dijebloskan ke dalam sel. Selalu ada cara untuk membuka mulut mereka, termasuk mengandalkan kerabat miskinnya di Kolombia yang ingin saudara atau putranya kembali pulang. Adik dari tersangka yang ditangkap itu bernama Andreas. Tim DEA memanggilnya tanpa sepengetahuan polisi Cali. Andreas ditugaskan untuk mencari informasi tentang pertemuan penting malam ini antara gembong, polisi, dan politisi yang menjadi kaki tangan kartel. Agenda malam ini menjadi penting karena sebelumnya mereka tidak pernah berkumpul bersama. DEA meyakini Gilberto akan memberikan pengumuman yang penting yang dibutuhkan DEA. Jika Andreas menolak, kakaknya akan mati.
Pena menemui dubes Amerika seputar operasi yang dilakukan tim gabungan di Miami yang berguna untuk menghancurkan Charlie. Dubes Amerika meminta Pena untuk melakukan adaptasi kembali karena Presiden Kolombia yang sekarang berbeda dengan Gaviria yang dinilai lebih fleksibel. Pena kemudian membahas seseorang yang menjabat sebagai kepala pangkalan CIA. Orang itu adalah Bill Stetner yang sebelumnya terlibat konflik dengan Pena, hingga dia dan atasannya dimutasi ke Washington. Yang mengejutkan, Bill menyetujui pengangkatan dirinya, bahkan menginginkan Pena kembali ke Kolombia. Dubes meminta CIA dan DEA bekerja sama dalam operasi ini. Bertugas sebagai informan rahasia, sebuah alat penyadap dipasang di balik baju Andres. Tiba di malam pertemuan, seorang gembong bernama Claudio Salazar dari North Valley punya kisah perselisihan dengan Paco. Karena kini dia adalah bos mereka, tentunya perselisihan itu harus segera diselesaikan. Sebelum pidatonya, Gilberto dan 3 tangan kanannya bersulang untuk pertemuan ini yang menjadi sejarah penting bagi mereka. Caballeros de Cali, salud. Bienvenido. Gilberto. Gilberto meminta Paco menahan diri terhadap dendamnya kepada Claudio. Dengan kekuasaan dan uangnya, Gilberto mampu membuat seorang kepala polisi menjadi anteknya. Si botak Guillermo bertugas untuk memberikan uang suapnya. Dalam pertemuan ini, Andres menyamar menjadi seorang pelayan. Saat Gilberto bersalaman dengan si botak, kamera tersembunyi yang berada di balik baju Andres langsung memotretnya. Tak hanya kepala polisi, wali kota pun hadir dalam pertemuan ini. Terbuai dengan kecantikan Maria Salazar, Miguel mencoba mendekatinya. Andres terkejut, George mampu menebak jika dia menggunakan alat canggih yang disembunyikan di balik bajunya. Dia harus memilih ikut dengannya atau dengan Navegante yang kita tahu sebagai eksekutornya Charlie. George menemukan sebuah kamera di balik baju Andres. Bahkan George tahu jika Andres memiliki kakak bernama Luco yang saat ini berada di penjara federal di Amerika. Karena itu, Andres terpaksa bekerja sama dengan DEA. George memberinya kesempatan, tinggalkan Charlie untuk menghilang tanpa sepengetahuan ibu dan kabogohnya. Dalam pidato pertamanya, Gilberto mengajak mereka semua untuk bersulang karena matinya musuh mereka yaitu Escobar. Kebahagiaan mereka bertambah besar karena bisnis yang mereka jalani sekarang melesat ke tingkat yang tidak terbayangkan sebelumnya. Tiba-tiba, suasana menjadi hening saat Gilberto akan menyampaikan sesuatu yang lebih penting. Ungkapan menyatakan semakin pohon menjulang tinggi, angin berhembus makin kencang. Gilberto menyadari penuh penegak hukum akan berusaha sekuat tenaga untuk meruntuhkan semua yang mereka bangun. Dia tidak ingin nasib mereka semua seperti Pablo Escobar, jatuh miskin kemudian merenggang nyawa. Sebagai contoh Joseph Kennedy, warga Amerika yang mendapat kekayaan dari menjual miras selundupan, kemudian dia ubah uangnya menjadi legitimasi. Anak-anaknya jadi politikus hebat, bahkan salah satunya terpilih menjadi presiden. Karena itu, Gilberto telah membuat kesepakatan dengan aparat. Hasilnya, dalam 6 bulan, kita harus meninggalkan bisnis kokain, lab mereka, rumah perlindungan, termasuk rute perdagangannya. Pertanyaannya, dari mana mereka mendapatkan keuntungan? Dengan hukuman penjara yang minimal, uang mereka tidak akan disita, bahkan dia menjanjikan bisnis sah mereka akan terus tumbuh. Karena itu, waktu 6 bulan ini harus dimaksimalkan untuk menghasilkan sebanyak-banyaknya uang. Khusus untuk saat ini, Gilberto memberikan uang dalam jumlah besar dari keuntungan akhir tahun ini sebagai bentuk persahabatan mereka. Tampak sebagian besar menyambut baik keputusan Gilberto, namun beberapa di antaranya tidak senang dengan keputusan ini. Kembali ke Pena, gabut berada di kantor, dia pergi ke sebuah bar. Ternyata anak buahnya yaitu Stoddard sedang berada di sana. Miguel melihat Claudio sedang memaksa istrinya untuk pulang lebih awal. Setelah itu, dia menemui George karena berhasil menangkap seorang informan. Dalam kesempatan ini juga, Miguel menolak permintaan George untuk mengundurkan diri setidaknya hingga 6 bulan ke depan. Kemampuan dan kelebihan George sebagai kepala keamanan masih dibutuhkan oleh organisasi ini. George sepertinya tidak bisa menolak perintah bosnya ini. Saat Pena sedang melirik Katie, tiba-tiba muncullah Bill. Karena agen CIA ini terhubung langsung dengan kartel Charlie, tentunya Pena harus mendengar rencana orang ini terhadap mereka. Strategi berbeda sedang dijalankan Charlie. Ribuan korban berjatuhan di Medellin hingga dibunuhnya Escobar tidak menyurutkan peredaran narkoboy karena faktanya kokain masih membanjiri Amerika.
Kartel Charlie harus menyerahkan kunci perusahaan kriminal terbesar dalam sejarah. Washington menyetujui langkah ini dan negosiasi hampir tercapai. Secara teknis, gembong Charlie akan dipenjara, tidak ada pilihan yang sempurna. Karena jika keadilan memang ada di dunia ini, Pena seharusnya sudah berada di balik jeruji penjara. Satu hal lagi, Bill sudah mengetahui jika anak buah Pena sedang beroperasi di Charlie. Dia mengingatkan korban akan bertambah jika Pena mengincar bos Charlie. Kembali kedua agen DEA yang menugaskan Andres. Bel pintu terus berbunyi. Awalnya mereka mengira Andres yang datang. Merasa ada yang aneh, mereka langsung waspada saat membuka pintu. Tidak ada siapapun kecuali negatif film yang ditemukan di bawah. Saat negatif itu dicuci, tiba-tiba telepon berdering. Padahal tidak ada satupun yang mengetahui nomor telepon rumah ini. Ternyata foto itu membuktikan jika mereka telah diintai saat melakukan pertemuan dengan Andres. Dengan miliaran dolar yang dianggarkan untuk suap, Charlie membayar informan yang tersebar luas, termasuk taksi dan perusahaan telepon. Itulah sebabnya mereka dengan mudah menemukan informasi terkait dengan si Andres. Secara rutin, hasil rekaman yang berkaitan dengan ancaman dan pengkhianatan yang dilakukan anggota Charlie akan diserahkan kepada Gilberto. Salah satunya adalah Diaz yang terbukti menyebut Gilberto sebagai bajingan karena dianggap membuat kesepakatan tanpa berunding. Navegante ditugaskan untuk menyelesaikannya. Selanjutnya muncul nama Santos yang direkam saat berada di dalam taksi. Dia menyebut Gilberto sebagai pria tua bangka yang berani mengajarinya cara menjalankan bisnis. CP mengajukan diri untuk membunuh orang ini dengan tangannya sendiri. Selanjutnya ada Beltre yang menolak semua keputusan Gilberto. Untuk target ini, LPK yang akan diutus. Yang terakhir, mereka mendengar rekaman perselisihan antara Claudio dan Maria. Gilberto tidak mau merespon masalah suami istri itu. Namun, Miguel yang kapalang sudah menyukai Maria berniat untuk menyelesaikan orang ini dengan alasan sedia payung sebelum hujan. Pulang ke rumahnya, George mendapat omelan dari istrinya setelah pengunduran dirinya ditolak Miguel. Sejak lama, Paola meminta George untuk memulai hidup baru meninggalkan pekerjaannya sebagai kepala keamanan gembong. Paco dan anak buahnya datang ke sebuah klub tempat Claudio sedang bermesraan dengan wanita lain. Yang cukup mengejutkan, ternyata si Paco ini adalah seorang hombring. Claudio sebenarnya tidak berani melawan Paco. Karena itu, dia meminta perselisihan mereka di masa lalu untuk dilupakan. Tidak ada kata maaf lagi, dan ini yang dilakukan oleh Paco. Nasib sama diterima anggota gembong yang melawan Gilberto. Mayat-mayat mereka pun dibungkus dengan pagar kawat, kemudian dibuang ke sungai Cauca. Cara ini dilakukan untuk menghilangkan jejak kejahatan mereka. Di akhir episode ini, Pena seperti biasanya mendapatkan celepot dari wanita yang dia lirik. Anak Gilberto yang bernama David ditugaskan ayahnya untuk membuang gas klorin ke dalam lubang saluran air. Mereka tidak menyadari gas beracun itu masuk ke dalam rumah-rumah penduduk yang mengancam nyawa warga Yumbo, terutama anak-anak. Selama kejayaannya, kartel Charlie mengirim 30 ton kokain per bulan ke Amerika. Itu artinya dibutuhkan 180 ton untuk 6 bulan terakhir dari kesempatan yang diberikan aparat. Pagi itu, Maria bangun dari tidurnya tapi tidak menemukan keberadaan suaminya. Salah satu gembong di North Valley yang bernama Henao menanyakan hilangnya Claudio Salazar kepada Gilberto. Tak sama dengan Claudio, dia akan menerima keputusan Gilberto untuk mengakhiri bisnis mereka 6 bulan lagi. Setelah Gilberto menugaskan Paco untuk berangkat ke Meksiko, menggandakan keuntungan mereka dengan bantuan Carrillo. Selain itu, diperlukan situasi yang lebih kondusif setelah Paco terlibat dengan pembunuhan Claudio. Cukup mengejutkan, kartel memuat foto yang menjadi bukti dua agen DEA sedang menugaskan Andres sebagai informan mereka. Para petinggi militer Kolombia termasuk Kolonel Martinez mengecam tindakan DEA tanpa sepengetahuan mereka. Karena operasi sepihak itu, mereka meminta pertanggungjawaban Dubes dan Pena sebagai atase DEA. Secara pribadi, Pena meminta kepada Martinez untuk bergabung dalam operasinya.
Kolonel menolak karena Pena dianggap telah menjual jiwanya kepada iblis. Seperti yang kita tahu, Pena terlibat dengan Los Pepes dan seharusnya dia ditahan bukan dipromosikan. Karena berita itu, 2 agen DEA yang bernama Duff dan Lopez dideportasi. Visa mereka dicabut oleh pemerintah Kolombia dan dikembalikan ke Amerika. Salah satu anak Gilberto mengenyam pendidikan dalam bidang hukum. Dia berharap anaknya ini dapat mengembangkan bisnis legal mereka setelah semua ini selesai. Televisi menayangkan berita tewasnya 4 orang termasuk 3 anak dan ribuan lainnya terluka akibat kebocoran gas misterius yang terjadi di daerah Yumbo di Cali. Di TKP, seorang reporter bernama Carolina mencoba mencari informasi lebih dalam dari seorang polisi. Polisi ini menyarankan Carolina untuk berbicara langsung dengan Inspektur Keselamatan Distrik. Di lokasi itu ditemukan bukti sebuah tabung kosong. Gilberto murka karena keteledoran anaknya, kesepakatan mereka akan terancam. Cordova diutus untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik. Adegan berpindah kepada George yang sedang menunjukkan desain rumah mewahnya yang akan dibangun di atas sebuah bukit. Ayahnya yang ternyata seorang jenderal ini senang dengan pencapaian anaknya. Tapi sebenarnya hanya Paola yang tahu siapa bos George sebenarnya. Dari Amerika, CP menghubungi Gilberto. Untuk mencapai target mereka, CP membutuhkan lebih banyak ether. Gilberto mengingatkan karena kejadian di Yumbo, kini mereka harus berhati-hati jangan sampai melakukan kesalahan. Seorang staf DEA bernama Chris dan rekannya Kacerowski berniat mengisi kursi kosong yang ditinggalkan Duff dan Lopez. Chris menyampaikan laporannya kepada Pena tentang informasi Cornerstone di Miami. Beberapa nama perusahaan muncul yang berkaitan dengan kartel Cali. Chris berharap Pena dapat mengirimnya ke Cali, namun atasannya ini menolak karena tidak ada operasi di sana. Cordova memanggil George karena masalah gas klorin. Kasus ini berawal saat tahun lalu Miguel dan Gilberto membeli lab fungisida. Tujuannya untuk mengganti kandungan dalam tabung itu dengan kokain dan membawanya dengan aman melewati bea cukai yang tidak melakukan pemeriksaan karena menganggap itu gas beracun. Tugas George adalah menyelidiki kelemahan dari Inspektur Keselamatan Distrik yang dinilai kebal akan suap. George langsung mengerahkan seluruh anak buahnya untuk mengamati semua hal yang berkaitan dengan orang ini, termasuk menyadap telepon anak dan istrinya. Jika diperlukan, awasi juga kucing peliharaannya. George akhirnya mendapatkan petunjuk jika istrinya si pejabat ini sering bercinta dengan pria lain. George kemudian memasuki kamar hotel yang sering digunakan mereka dengan memasang kamera pengintai. Terekam jelas adegan celepot mereka. Bukti ini ditunjukkan kepada Gilberto dan antek-anteknya. Sebelum konferensi pers dilakukan pejabat itu, seseorang harus menunjukkan bukti ini kepadanya. David mengusulkan George yang melakukannya karena identitasnya tidak dikenali. Gilberto setuju dengan usul itu dan kembali lagi George tidak bisa menolak perintah itu. Kembali ke Amerika, CP mendatangi gudang penyuplai ether sebagai bahan baku pembuatan kokain. Dia meminta 300 barel lagi untuk mengejar target produksi. Pemilik gudang menolak karena ada pemain baru dari Dominikia yang sudah memesannya. Markas mereka berada di sebuah salon kecantikan di Queen. Orang ini terpaksa memberikan alamat mereka setelah CP mengancamnya. Carolina Alvarez dari El Tiempo memperkenalkan dirinya kepada Pena. Wanita ini rupanya memegang informasi jika Pena pernah terlibat dengan Los Pepes. Ketika Pena tidak ingin membahasnya, Carolina memberitahunya tentang kasus gas klorin yang menyebabkan anak-anak terbunuh itu berkaitan dengan kartel Cali. Guillermo menunjukkan sebuah buku catatan kepada Miguel yang penuh dengan nilai uang yang diberikan kepada pejabat pemerintah hingga aparat. Buku itu harus disalin dan sebagai jaminan jika mereka mencoba memeras. Navegante ditugaskan untuk membawa Maria Salazar kepadanya. George akhirnya menemui Inspektur Keselamatan Distrik. Foto-foto perselingkuhan istrinya ditunjukkan kepadanya. Dan jika tidak ingin dipublikasikan, dia harus mengumumkan kebocoran gas itu akibat kecelakaan. Awalnya, pria ini tidak gentar karena sudah mengetahui kelakuan bejat istrinya. Tapi seketika dia berubah pikiran ketika George mengingatkan efek buruk terhadap psikologi anak-anaknya akibat berita ini. Saat akan kembali ke hotelnya, Maria dijemput oleh Navegante. Pegawai salon terkejut saat melayani CP dan 2 lainnya yang ternyata sama-sama berasal dari Kolombia.
Wanita ini disuruh untuk memanggil teman-temannya. Si cantik Maria dipertemukan dengan Miguel. Dia mengaku jika Claudio dibunuh oleh rekannya karena masalah pribadi. Seketika Maria menangis, namun dia juga duduk menikmati minuman yang disuguhkan Miguel. Sepertinya dia pasrah sekaligus senang ada sosok pengganti suaminya. Dasar cewek matre. Beberapa orang gangster dari Dominika muncul bersenjata lengkap menemui CP. CP memberi kesempatan kepada mereka untuk meninggalkan negara ini karena mereka menolak ini yang terjadi. No es solo. Es que tú crees que estamos relajados. Caballero. Es que a uno no le gusta. Así que le saco No, mira, tú y tú. 10, 9, Toso, hijo de puta. 7. 6, 4. Satu anak buah CP tertembak mati, tapi musuhnya berhasil dia habisi seluruhnya. Dalam siaran persnya, Inspektur Keselamatan Distrik menyatakan jika kebocoran gas itu adalah sebuah kecelakaan yang disebabkan katup yang rusak di jalur gas alam. Tidak ada tuduhan terhadap kartel Cali, hanya bentuk tanggung jawab dalam bentuk biaya yang harus dikeluarkan perusahaan. Pena tidak bisa menahan diri lagi. Dia menugaskan Chris untuk berangkat ke Cali. Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode selanjutnya.